Sebelumnya saya mau perkenalan diri dulu. Salam kenal, Bro Ensis. Seperti pepatah berkata, nggak kenal maka nggak sayang. Jadi saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama aku Jeremia Nathanael, umur 28 tahun. Aku telah diberikan anugerah percepatan akan Tuhan, sama Tuhan mengenai pengenalannya yang dimulai pada bulan Agustus tahun kemarin, mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Nanti di lain waktu saya bisa berikan kesaksiannya. Dan puji Tuhan baru pertama kali ini diberikan waktu. Jadi saya baru pertama kali ini diberikan kesempatan berbicara panjang dan di depan banyak orang seperti ini untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Tahukah Bro Ensis dan sadarkah Bro Ensis bahwa Tuhan Yesus lebih mengenal kita, lebih daripada diri kita sendiri? Semakin kita mengenal Dia, di dalam proses itu kita juga semakin mengenal pribadi kita sendiri. Jadi itu sedikit banyak perkenalan aku. Di materi ini saya akan banyak membagikan firman Tuhan dalam terjemahan TPT, TPT, The Passion Translation ya di sini. TPT ini adalah salah satu terjemahan dalam bahasa Inggris yang sangat diurapi, tapi dalam kesempatan ini saya sudah terjemahkan sendiri ke dalam bahasa Indonesia untuk membantu kita semua. Jadi aku mau membicarakan satu topik ciptaan baru. Jadi apa itu ciptaan baru? Ya, mari kita gali lebih dalam lagi, kenyataan atau realitas apa yang terkandung dalam ciptaan yang benar-benar baru ini. Tapi sebelumnya, pertama-tama untuk dapat mengerti tentang ciptaan baru ini, kita perlu bisa melihat Tuhan Yesus bagaimana Dia adanya. Tuhan pencipta segala alam, alam surgawi, alam roh, alam alamiah, dan segala isinya. Ya, Sang The Great I Am, Aku yang Maha Besar. Sama seperti saat kita mengenal seseorang, bahwa diri orang tersebut memiliki nilai atau value kebersihan dan kerapihan, saya menghormatinya dengan tidak meletakkan barang yang kotor di meja makan, misalnya. Tetapi sebelum kita mengetahui orang tersebut, di situ ada proses mengenal dengan berbagai keintiman. Dengan Tuhan pun demikian ya. Kita perlu menghormati Tuhan dengan mengenal dulu pribadinya. Jadi akan saya mulai dengan mengenal Tuhan Yesus Bapa kita. Tentu kita banyak menemukan pada firman Tuhan bahwa Dia itu eternal. Eternal itu kekal, abadi. Salah satu dapat kita temukan pada Yesaya 40 ayat 28. Apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak mendengarkan? Yahweh adalah salah satu-satunya Tuhan yang kekal, pencipta segala sesuatu yang dapat kamu lihat dan bayangkan. Dia tidak pernah lelah atau letih. Kecerdasannya tidak terbatas. Dia tidak pernah bingung akan apa yang harus dilakukan. Dan kalau kita mempelajari istilah theism, atheism, agnosticism, pasti kita akan familiar dengan istilah space, time, dan matter ya, ruang, waktu, dan materi. Kita sebagai pengikut Kristus saat mendalami firman dan pengetahuan-pengetahuan ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan yang kekal itu timeless, spaceless, dan immaterial. Immaterial. Maksudnya adalah dia melebihi atau di atas dimensi waktu, ruang, dan materi. Dia tidak terbatas, unlimited, infinite being, dia tidak terbatas. Dikatakan dia telah memilih kita sebelum dunia ada. Efesus 1 ayat 4 mengatakan demikian. Kalau kita melihat dari perspektif manusia yang di dalam dimensi waktu ini, kita akan susah mencernanya. Kita perlu melihat dia sebagai pencipta segalanya yang tak terbatas. Sang The Great I Am itu. Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah Sang The Great I Am ini, pencipta segalanya. Kita bisa lihat pada Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Yesus berkata, "Kamu semua berasal dari bumi, aku dari atas. Aku bukan dari dunia ini seperti kamu semua. Itu sebabnya aku sudah berkata kepadamu bahwa kamu semua akan mati dalam dosa-dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah aku, I am who I am."
Dikatakan juga di Yohanes 8 ayat 56 sampai 59-nya itu setelah yang tadi ya, ayat 23-24-nya, ini ayat 56 sampai 59-nya. Dan tidak hanya itu, Abraham nenek moyangmu sangat gembira ketika menerima pewahyuan akan kedatanganku ke bumi. Ya, dia sudah meramalkan kedatanganku, dan dia dipenuhi oleh sukacita. Namun, banyak pemimpin Yahudi yang meragukannya dan berkata, apa yang kamu bicarakan itu? Kamu bahkan belum berusia 50 tahun. Kamu berbicara seolah-olah kamu pernah melihat Abraham. Yesus berkata kepada mereka, Kuberikan kebenaran yang kekal ini. Aku sudah ada sebelum Abraham lahir. Akulah I am, for I am. Ketika mereka mendengar hal ini, mereka mengambil batu untuk melempari dia dengan batu. Tetapi Yesus menyembunyikan diri ketika dia melewati orang banyak dan pergi dari sana. Yesus mengklaim bahwa dia lah Sang The Great I Am dan sudah ada sebelum Abraham, nenek moyang mereka. Itu mengapa pemimpin-pemimpin Yahudi ini ingin merajam Yesus pada saat itu. Nah, I am ini merujuk pada kitab yang tercatat di kitab Shemot. Itu dalam bahasa Ibrani-nya. Shemot yang artinya adalah nama-nama, dan tidak kebetulan kita mendapati nama Tuhan kita di situ. Yang dikatakan pada Keluaran 3:14, Shemot 3:14, di situ dikatakan, dan Tuhan berkata kepada Musa, Akulah aku, I am who I am. Dan ia berkata, demikianlah kamu berkata kepada Bani Israel, Akulah yang telah mengutusku kepadamu. I am has sent me to you. Ya. Dan juga kita bisa melihat kemuliaannya. Waktu Yesus mau ditangkap oleh tentara-tentara Romawi, saat Yesus menyatakan dirinya, I am he. Akulah dia. Gerombolan-gerombolan orang banyak itu terjatuh ke belakang sampai ke tanah. Jatuh ke belakang sampai ke tanah. Ada di Yohanes 18 itu ya. Kenapa dia memakai nama I am ini? Karena nama Yesus, Yeshua itu masih belum bisa disingkapkan. Masih menjadi misteri. Sampai pada saat dia mengaruniakan anak yang tunggal, yang dikandung oleh perawan Maria, bahwa namanya adalah Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Setelah datang ke dunia, barulah kita tahu namanya adalah Yesus, Yeshua. Seperti yang kita percayai Bapa, Putra, Roh Kudus, itu sepenuhnya Tuhan. Tuhan itu bukan terdiri dari 3 bagian. Bukan terdiri dari 3 bagian ya. Karena kalau dibagi menjadi 3 bagian, yang adalah artinya dia sepertiga Bapa, sepertiga Bapa itu sepertiga Tuhan, Putra itu sepertiga Tuhan, Roh itu sepertiga Tuhan. Kalau terdiri dari 3 bagian, tapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah sepenuhnya Tuhan. 100% Tuhan. Kalau misalnya dibagi-bagi seperti itu, ada namanya dinamakan partialism. Jadi Tuhan yang kita percaya itu 3 in 1, 3 di dalam 1. Bapa itu 100% Tuhan, Putra yaitu Yesus 100% Tuhan, dan Roh itu 100% Tuhan. Setiap pribadi memiliki atribut yang menunjukkan hakikat Tuhan. Saya tidak bisa memberikan ilustrasi atau analogi ini untuk menjelaskan ini, menggambarkan Trinitas ini. Tuhan yang tak terbatas atau infinite ini, karena saya sudah mempelajari juga dan menyimpulkan bahwa kita tidak dapat mencoba menganalogikan atau mengilustrasikan Trinitas ini. Nanti jadinya akan agak kurang tepat kalau kita ilustrasikan dengan yang alamiah ini. Saat kita menyadari bahwa kita sebagai manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan, sebaik-baiknya kita dan dengan usaha sekeras apapun kita tidak bisa memenuhi standar Tuhan untuk berkenan kepada Tuhan yang begitu suci, kudus, sempurna, ajaib, dan mulia. Kita membutuhkan juru selamat yang kita dapatkan hanya pada pribadi Yesus Kristus, yang rela meninggalkan segalanya demi kita dan mau mencurahkan darahnya yang mahal hingga mati di kayu salib, berkorban menggantikan kita,
membayar hukuman mati yang seharusnya kita terima. Karena dikatakan upah dosa adalah maut. Dan kita semua tadinya adalah orang berdosa. Tidak berhenti sampai situ aja, lalu ia bangkit pada hari ketiga, menang atas maut, lalu ia naik ke kerajaan terang, dan duduk di sebelah kanan Bapa. Itu menurut Ibrani 10 ayat 12. Fun fact ya, fakta menarik, darah itu melambangkan nyawa. Itu penting, bro and sis. Darah itu melambangkan nyawa. Tuhan mewahyukan kita bagaimana Dia adalah Tuhan yang Maha Adil, sehingga Dia menyatakan pada Ibrani 9 ayat 22 bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sama seperti aku, sebagai penjahat yang sudah didakwa oleh hakim atas hukuman mati karena sudah melanggar hukum, tetapi hakim yang Maha Adil ini juga Maha Kasih, yang ternyata Dia punya rencana indah untuk mengirimkan putranya yang tunggal untuk menanggung hukuman yang seharusnya aku terima. Sehingga aku dapat bebas secara legal. Sama seperti misalnya di Indonesia diberi hukuman atau harus membayar denda atas suatu pelanggaran, secara legal, hakim dapat melepaskan orang tersebut bila denda terbayarkan. Nah, disinilah peran darah Yesus. Karena dia mau berkorban demi kita, kenapa dia mau berkorban demi kita? Kenapa? Karena tak terhingga, tak ada batasan, tak ada akhirannya kasihnya kepada kita. Bapa memberikan anaknya yang tunggal demi kita, memperoleh hidup yang kekal, dan menjadi ciptaan baru, dan menjadikan kita ciptaan yang baru. Dia menginginkan dirimu di hadiratnya. Kalau aku mengasihimu karena kamu sangat menghormatiku. Pernyataan ini tidak ada dalam kamus Bapa ya. Karena itu berarti kasihnya bakal berakhir kalau kita tidak menunjukkan hormat itu. Berhenti sampai situ aja. Seperti kasih manusia yang mementingkan dirinya sendiri. Tapi berita baiknya dikatakan dia mengasihi kita dan mau mati demi kita pada saat kita masih berdosa, masih menolak dan melawan dia. Ya, ini di Roma 5 ayat 8, dia menginginkan yang terbaik untuk diri kita, dikatakan tetapi Kristus membuktikan kasih Tuhan yang penuh gairah akan kita dengan mati menggantikan kita saat kita masih tersesat dan fasik, masih berdosa. Dia menginginkan yang terbaik untuk diri kita. Ini kasih ini tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Dia menginginkan yang terbaik untuk diri kita. Bahkan mau berkorban demi kebaikan kita. Kita sebelum percaya Tuhan Yesus nggak bisa memahami hal-hal roh. Nggak bisa mengerti Injil keselamatan yang sempurna, Injil kerajaan, Injil Kristus. Karena membutuhkan penerangan dari roh Tuhan. Kita yang dari dunia ini tidak dapat memahami perkara roh. Sampai pada saatnya percaya Tuhan Yesus, rohnya masuk. Itu dikatakan di Yohanes 3 ayat 6-7. Sebab alam yang natural hanya melahirkan hal-hal yang bersifat natural atau alamiah. Sedangkan alam rohani melahirkan kehidupan yang supranatural. Supernatural life. Supernatural life. Kalian tidak perlu heran dengan perkataanku. Kalian semua harus dilahirkan dari atas. Dan berita baiknya saat kita percaya Yesus dan mengundang rohnya masuk ke dalam hati kita, dalam kehidupan kita, yaitu lahir baru, lahir dari atas, kita memperoleh hidup yang kekal. Dan bukan hanya itu aja, kita diberikan hati yang baru, yang lemah lembut, kita diberikan rohnya juga yang sempurna, itu karena kita dijadikan anaknya, yang sah, yang punya warisan. Beda ya sama anak yang dianggap anak. Tapi ini adalah anak diadopsi, dijadikan anak yang sah, yang punya warisan, dimateraikan dengan Roh Kudus, yang adalah rohnya yang sempurna dalam diri kita masing-masing.
Kolose 1 ayat 26-27 mengatakan, ada misteri ilahi, kejutan rahasia yang telah disembunyikan dari dunia, dari generasi ke generasi. Namun sekarang dinyatakan, disingkapkan, dan dimanifestasikan untuk dialami ini penting ya, oleh setiap umat kudus yang percaya. Yang hidup di dalam dirimu, yang hidup di dalam dirimu adalah Kristus yang membanjirimu dengan pengharapan akan kemuliaan. Misteri Kristus ini yang tertanam dalam diri kita menjadi peti harta karun surgawi yang penuh dengan kekayaan kemuliaan bagi umatnya. Dan Tuhan ingin semua orang mengetahuinya. Bagus ya ayat ini ya. Dialami itu penting tadi. Yang hidup di dalam dirimu adalah Kristus. Yang hidup di dalam dirimu adalah Kristus. Ya, jadi balik lagi ke pertanyaan semula tadi. Jadi apa itu ciptaan baru dan kapan menjadi ciptaan baru ini? Saat lahir baru kita dijadikan ciptaan baru, makhluk supranatural. Roh Kudus, yaitu roh yang sempurna ini sepenuhnya Tuhan yang punya kuasa sama dengan the great I am yang tadi sudah aku bahas, menyatu dengan kita. Sehingga dia di dalam aku dan kamu sekalian, kita bro and sis, dan kita di dalam dia. Kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Dialah kepalanya. Dikatakan pada 1 Yohanes 4 ayat 17, dengan hidup di dalam Tuhan, kasih telah diwujudkan sepenuhnya dalam diri kita. Kasih telah mencapai tujuan atau takdirnya di dalam diri kita. Sehingga kita dapat menghadapi hari penghakiman tanpa rasa takut. Karena seperti adanya Yesus sekarang, demikian pula kita di dunia ini. Dengan hidup di dalam Tuhan, karena seperti adanya Yesus sekarang, demikian pula kita di dunia ini. Present tense dalam bahasa Inggris ini yang dipakai di sini sangat penting ya. Seperti Yesus sekarang, now. Demikian pula kita di dunia ini. Roh yang ada di dalam diri kita itu roh yang sama kuasanya dan sempurnanya dengan Yesus. Bukan bagian ya. Sempurna, full. Full. Where? Di mana? Di manakah alam ciptaan baru ini beroperasi atau hidup? Ya, kita sebagai ciptaan baru, makhluk supranatural ini berada dan bergerak dalam satu realita dan setidaknya dua dimensi. Dua dimensi. Di dalam dimensi alam roh atau surgawi dan di dimensi space, time, and matter. Ruang, waktu, dan materi. Di dunia ini kita menghidupi satu realitas yaitu realitas Yesus Kristus. Tapi kita bergerak dalam dua dimensi ini. Kita hidup di dua alam, alam surgawi atau kerajaan Tuhan dan alam alamiah. Tetapi sebagai ciptaan baru, kesadaran kita seharusnya berada pada realitas surgawi. Pada Kolose 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Aku senang dengan terjemahan TPT-nya, The Passion Translation, yang berkata, nikmatilah atau berpestalah dengan segala harta dari alam surgawi dan isi pikiran-pikiranmu dengan realitas surgawi, dan bukan dengan gangguan akan alam alamiah. Dikatakan pada Efesus 2 ayat 1-10, ini bagus ya Efesus 2 ini. Dan kepenuhannya memenuhi kamu, meskipun kamu sebelumnya seperti mayat. Mayat di sini disebut, di sini nggak di TB sama di Alkitab Indonesia tidak ditemukan ya kalimat ini karena nggak tahu kenapa ya, tapi di bahasa Inggris di Alkitab Inggris dan bahasa aslinya itu ditemukan di sini pakai nekros. Mayat itu pakai nekros di sini. Itu tidak ada kehidupan. Jadi sebelum kita lahir baru percaya Tuhan Yesus,
kita tidak ada kehidupan. Dan kalau bisa saya ilustrasikan seperti zombie. Bisa berjalan tapi cuma mayat, alias mati, Walking Dead. Jadi sebelum percatuan Yesus, kita seperti zombie. Berjalan tapi mati. Dan emang ditakdirkan untuk mati sebelum percatuan Yesus. Ulangi lagi, dan kepenuhannya memenuhi kamu. Meskipun kamu sebelumnya seperti mayat, mati dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Belum lama ini, kamu hidup dalam keagamawian, adat istiadat, dan nilai-nilai dari dunia ini. Menaati penguasa gelap, alam duniawi, yang memenuhi atmosfer dengan otoritasnya, dan bekerja dengan tekun di dalam hati orang-orang yang tidak taat kepada kebenaran Tuhan. Kerusakan yang sebelumnya ada di dalam diri kita sejak lahir terekspresikan melalui perbuatan-perbuatan dan keinginan-keinginan hidup diri kita sendiri. Kita yang sebelumnya tadinya hidup dengan mengikuti hasrat dan pemikiran alamiah, apapun yang didiktekan oleh pikiran kita, hidup sebagai anak-anak pemberontak menjadi subjektif yang tunduk pada murka Tuhan seperti orang lain. Namun Tuhan tetap mengasihi kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Dia begitu kaya akan kasih sayang dan belas kasihan. Bahkan pada saat kita sebelumnya telah mati dan celaka karena dosa-dosa kita, Dia telah menyatukan kita ke dalam kehidupan Kristus dan menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Ini yang tadi ya, nyambung sama ayat yang tadi awal saya bicarakan. Kita telah mati dan celaka karena dosa-dosa kita, dan kita disatukan ke dalam kehidupan Kristus. Ayat 5 ini, oleh kasih karunia-Nya. Ayat 6, Ia telah membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus yang maha tinggi. Dan Ia pun membangkitkan kita. Nggak cuma kita mati bersama Tuhan Yesus, bersama Kristus, tapi kita juga ikut dibangkitkan bersama-sama dengan Dia, Kristus, yang maha tinggi. Dan kita telah naik, setelah dibangkitkan, kita pun naik bersama dengan Dia. Ini di alam roh, jelas ya kebenaran ini. Dan kita telah naik, dikatakan telah naik bersama dengan Dia ke dalam kemuliaan yang sempurna dan otoritas dari alam surgawi. Karena kita sekarang didudukan atau ditempatkan bersama menjadi satu dengan Kristus. Sekarang ya, now. For we are now considered as one with Christ. Sepanjang masa yang akan datang, kita akan menjadi tampilan yang dapat dilihat, iklan ya, advertisement, iklan, atau kita adalah iklan atau ambasador kerajaan Tuhan. Kitalah saksi yang memancarkan terang Tuhan. Tampilan yang kita bisa lihat dari kekayaan kasih karunia, menjadi kesaksiannya, dan kebaikannya yang tak terbatas, yang telah dicurahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Sebab oleh kasih karunia, kamu telah diselamatkan oleh iman. Tidak ada satu hal pun yang kamu dapat lakukan, atau kerjakan, atau perbuat untuk memperoleh keselamatan ini. Karena itu adalah pemberian cinta kasih dari Tuhan yang membawa kita kepada Kristus, Christ. Jadi, tidak ada seorang pun yang dapat bermegah, karena keselamatan tidak pernah menjadi suatu imbalan atas perbuatan baik atau usaha manusia. Yesus datang membawa perdamaian atau restorasi dari hubungan manusia yang rusak dengan Tuhan. Yang terpenting dari kekristenan adalah hubungan kasih dengan Tuhan, yang nantinya dari hubungan tersebut akan melahirkan buah roh secara natural. Jadi kekristenan beda ya sama agama-agama lain, karena kekristenan bukanlah suatu agama. Kita sebagai umat Kristen itu adalah Jesus follower, pengikut Kristus. Kita bukan membawa suatu agama, tapi kita membawakan kehidupan yang ada di dalam diri kita. Kita mengalirkan kehidupan yang di dalam diri kita. Jadi ini bukan mengenai soal perbuatan baik atau usaha manusia, karena itu tidak akan bisa. Sebagai manusia, kita tidak akan bisa layak di hadapan Tuhan tanpa bantuan Tuhan itu sendiri. Ayat 10 ini dikatakan, kita telah menjadi puisinya.
Tuhan sebagai living word atau firman yang hidup, kita sebagai kertas yang ditulis, bagaikan kertas yang ditulis oleh Tuhan dengan firman-Nya. Kita semua dapat saksikan firman itu di kehidupan kita masing-masing, yang membuat kita menjadi living word juga, firman yang hidup, sama seperti Yesus. Dengan kehidupan kita diubahkan dengan firman Tuhan, kita bisa membawa dampak atau pengaruh pada sekitar kita dengan firman Tuhan yang sudah berakar di dalam kita. Dan menariknya, puisi atau sajak tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada penyairnya. Umat yang diciptakan kembali, ciptaan baru, yang akan menggenapi takdir, destiny, yang telah diberikannya kepada kita masing-masing. Masing-masing. Jadi kita punya takdir masing-masing ya, pribadi-pribadi punya purpose, tujuan, takdirnya sendiri-sendiri. Akan kemuliaan yang besar. Karena kita telah dipersatukan dengan Yesus yang diurapi, bahkan sebelum kita dilahirkan. Tuhan telah merencanakan terlebih dahulu takdir kita dan pekerjaan-pekerjaan baik yang kita hendak lakukan untuk menggenapinya. Amin. Jadi, mengapa kita dijadikan ciptaan baru? Efesus 1 ayat 5-6 mengatakan, karena selalu dalam rancangannya, dia yang sempurna, rancangannya dia yang sempurna, untuk mengadopsi kita sebagai anak-anaknya yang menyenangkan. Anak-anaknya menyenangkan ya, guys. Melalui persatuan kita dengan Yesus yang diurapi, sehingga kasihnya yang luar biasa yang mengalir pada kita akan memuliakan kasih karunia-Nya. Karena kasihnya yang sama terhadap sang kekasih Yesus, karena kasih yang sama nih terhadap sang kekasih Yesus, sama seperti Bapa mengasihi Yesus, terhadap kita pun sama. Ini penting ya, terhadap kita pun sama. Karena dia yang sulung di antara kita. Dan rencana yang sedang berlangsung ini memberikannya kesenangan yang besar. Tuhan tuh senang akan diri kita, akan perkaranya yang besar ini. Kita dikasih pencipta kita dan alam semesta dengan kasih yang sama, seperti Bapa mengasihi Yesus Kristus, kita perlu menjadi ciptaan baru dilahirkan dari atas untuk memasuki kerajaan terang. Jiwa dan badan jasmaniah kita mengalami reformasi, perubahan-perubahan dari manifestasi ciptaan baru ini. Sehingga kita dapat mengalirkan aliran-aliran sungai kehidupan dari roh kita, sehingga keluarga kita dipulihkan saat kita mengeluarkan kata-kata kehidupan, membangun, menopang, menunjukkan jalan sebagai terang dan garam dunia dari keluarga yang paling dekat tadi, yaitu pasangan kita, kalau sudah ada, anak-anak, kalau sudah ada, keluarga besar, keluarga rohaniah, teman-teman, sampai kepada orang-orang yang belum pernah mendengar kabar baik ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menghidupi dan menjalankan realitas Kristus yang ada di dalam kita ini? Saya setuju sekali dan sangat senang membaca ayat Yohanes 3 ayat 6, Yohanes 3 ayat 6, terjemahan TPT tadi, karena sangat jelas menyatakan kita sebagai ciptaan baru adalah makhluk supranatural, karena sudah dilahirkan dari atas. Saya sudah punya banyak pengalaman testimoni sebagai makhluk supranatural ini, bagaimana dalam kehidupan di bumi ini, saya mengalami banyak transfigurasi, perubahan-perubahan dari dalam, atau dari roh. Salah satunya yang kalian bisa lihat sekarang ini, yaitu saya sedang sharing firman di depan banyak orang ini. Itu tidak mungkin dan tidak terpikirkan oleh aku sebelum Tuhan menyatakan dirinya dan persetujuannya kepada aku secara pribadi. Dan itu pun adalah sebuah proses. Kalau yang mengenal saya dulu tuh, saya orangnya pemalu dan sangat punya ketakutan akan attention,
akan perhatian ya, atas pusat perhatian tuh saya punya ketakutan akan itu. Tapi saya sudah dibebaskan, puji Tuhan, karena roh kita yang sudah sempurna, namun jiwa dan pikiran kita perlu diperbarui. Mungkin orang Kristen seringkali kaget karena menyadari dirinya sudah ditebus dan menjadi ciptaan baru. Tapi kenapa? Kadang masih bisa tersinggung atau marah dan lain-lain dan sebagainya. Itu karena berpikir bahwa jiwa dan pikirannya juga sudah dijadikan sempurna juga. Tanpa sadar ingin instan ya, ingin instan gitu. Berpikir seperti pikiran Kristus itu secara sekejap. Berpikir seperti Kristus berpikir tuh sekejap gitu, instan. Padahal kan disebutkan kan enggak. Dikatakan bukan mengumpulkan harta materi, tetapi mengumpulkan harta yang tidak bisa diambil dari kita, yaitu menyimpan perkataan Tuhan di hati pikiran kita melalui membaca firman-Nya yang kita temukan pada Alkitab. Dengan itu kita sedang bersekutu dengannya, lakukan hal yang tidak akan pernah diambil dari kita, mengumpulkan harta yang tidak bisa dicuri. Kita telah mengambil bagian yang terbaik, seperti Maria ya. Kita perlu melaraskan pikiran jiwa kita dengan pikiran Kristus, yaitu pikiran Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing. Yaitu dengan cara Roma 12 ayat 2. Dikatakan, stop imitating, berhentilah meniru idealisme dan pendapat-pendapat budaya di sekitarmu, tetapi berubahlah dari dalam oleh Roh Kudus melalui reformasi total dalam cara berpikirmu. Hal ini akan memberikanmu kuasa, empower, untuk memahami kehendak Tuhan, God's will, saat dirimu menjalani kehidupan yang indah, what a beautiful life, memuaskan dan sempurna di matanya, satisfying and perfect in His eyes, memuaskan dan sempurna di matanya. Jadi kita didorong untuk menyelidiki perkataannya, firman Tuhan, dan mengubah cara berpikir kita serupa dengan pikiran roh, supaya kita bisa melihat dari perspektif roh. Di sini Kolose 3 ayat 2 mengatakan, ya, berpestalah pada semua harta karun, alam surgawi, dan penuhi pikiran-pikiranmu dengan realitas surgawi, dan bukan dengan gangguan ilmiah. Pikirkanlah pikiran-pikiran yang di atas, bukan pikiran-pikiran alamiah, dan bukan dengan gangguan alamiah. Di sini bagus ya kalimatnya, yang digunakan TPT, berpestalah pada semua harta karun, alam surgawi, alam roh, dan penuhi pikiran-pikiranmu dengan realitas surgawi, heavenly realities, dan bukan dengan gangguan alamiah. Aku saat membaca Amsal 25 ayat 2, terjemahan Amplified Bible, itu serupa dengan terjemahan IMB dan TB, terjemahan baru, yaitu kemuliaan Tuhan menyembunyikan perkara, tetapi kehormatan raja-raja menyelidiki perkara. Nah, saya waktu itu diterangi Roh Kudus bahwa perkara di situ adalah firman-Nya, maksudnya. Saya diajarin Roh Kudus kalau itu tuh firman-Nya maksudnya. Tapi saya simpan itu. Sampai pada saat saya menemukan terjemahan TPT, dan itu melegakan ya. Terjemahan TPT ini menulis hal yang sama dengan yang saya dapatkan dari Roh Kudus tadi. Amsal 25:2 TPT ini mengatakan, Tuhan menyembunyikan pewahyuan perkataannya. Perkara di sini disebutkan perkataannya. Di tempat persembunyian kemuliaannya. Namun, kehormatan raja-raja dinyatakan dari bagaimana mereka mencari secara menyeluruh makna yang lebih dalam, deeper meaning, dari semua yang dikatakan Tuhan. Of all that God says. Dari apa? Dari semua yang dikatakan Tuhan. Tahukah kalian, bro and sis, bahwa kita semua yang percaya sekarang ini adalah raja-raja? Itu menjadikan Tuhan Yesus sebagai anak yang sulung dari kita, dan menjadikan dia raja di atas segala raja. Jadi dalam menghidupi kehidupan yang baru ini, kita sekarang mengalami pendewasaan dengan cara
penyelarasan pikiran kita tunduk pada kebenaran firman, tunduk pada pikiran roh, sampai pada kesempurnaan, kepenuhan Kristus. Kedewasaan seseorang bisa dilihat dari umur, itu adalah statement atau pernyataan yang berulang kali kita bisa saksikan salah ya, statement itu, pernyataan itu. Kita bisa melihat di sekitar kita orang yang sudah menghidupi kehidupan ini puluhan tahun berespon seperti belum dewasa. Dan kita bisa melihat sebaliknya, orang yang berumur sangat muda berbicara dan bertingkah seperti layaknya dia ancient atau purba, saking dewasanya. Jadi, sudah saya sampaikan sedikit banyak tentang ciptaan baru. Tuhan mengasihimu tanpa batas dan tanpa akhir. Segala misterinya tersedia dan kita dapat gali melalui pengenalan, keintiman, mengenal dia lebih dalam. Sama seperti saat kita mendekati seseorang karena kita tertarik untuk tujuan menikah, semakin dalam kita mengenal orang tersebut, semakin berapi-api kita. Berita baiknya dia Tuhan yang panjang, lebar, tinggi, dan dalam, tak terbatas. Sehingga saat kita mendapatkan pewahyuan, pengenalan akan dirinya, secara pribadi, kita akan terus-menerus berapi-api. Naik tidak turun, dibawa dari kemuliaan ke kemuliaan yang semakin besar. Karena pengenalan akan dirinya tidak terbatas. Kalau aku sih, ini berita baik ya. Karena kita selalu menemukan hal yang baru yang disingkapkan Bapa. Jadi tidak ada ruang untuk berhenti atau stuck di situ. Efesus 4 ayat 13 mengatakan, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim, dan menjadi manusia dewasa dalam tingkat kedewasaan sesuai dengan kepenuhan Kristus, fullness of Christ. Oke, Tuhan sudah menyatakan identitasmu berkali-kali dengan tegas dan jelas bahwa kamu tuh di dalam Dia dan Dia di dalammu. Kebenaran itu tidak akan berubah oleh situasi atau perasaanmu atau apapun juga. Gak ada yang bisa mengubah kebenaran itu bagi yang udah percaya padanya dan lahir baru ya. Dia bukan Tuhan yang menarik kembali omongannya. Dia tidak pernah membatalkan firman-Nya. Iya dan amin. Jadi akan saya tutup dengan sebuah pertanyaan yang setiap orang pada akhirnya akan perlu menjawab pribadi. Yaitu adalah, pertanyaannya adalah, mau menghidupi dan mengalami realitas surgawi kerajaan terang ini nanti apa sekarang? Mau menghidupi dan mengalami realitas surgawi atau kerajaan ini nanti apa sekarang? Kalau hati Bapak sih, kalau hati Bapak ingin kamu sejahtera mental dan fisik sejak sekarang juga, now. Pada surat Yohanes di 3 Yohanes 1 ayat 2, Yohanes di situ berdoa supaya sejahteralah di dalam segala hal dan menikmati kesehatan dan kesejahteraan itu. Sama seperti jiwamu sejahtera. Sama seperti jiwamu sejahtera. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa jiwa kita sejahtera duluan. Dan yang lain akan mengikuti. Jiwa kita dipuaskan dan disejahterakan hanya dengan bersekutu dengan Sang Firman, Sang Kebenaran, Sang Sumber kehidupan itu. Makanya, Yesus berkata, carilah dulu kerajaan-Nya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus berkata pada penjahat di sebelah kanannya, aku berkata kepadamu, sesungguh-sungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama denganku di dalam paradise. Jadi sudah saya sampaikan apa itu ciptaan baru. Tadi siapakah ciptaan baru itu? Tadi pada saat apa kita menjadi ciptaan baru ini? Di manakah alam ciptaan baru ini beroperasi atau hidup atau menghidupi? Mengapa kita dijadikan ciptaan baru? Bagaimana kita menghidupi dan menjalankan realitas Kristus ini yang ada di dalam kita ini? Saya, karena ada waktu, sedikit saya bagikan tentang ilustrasi ini, bisa kita renungkan juga, sama seperti yang kita lihat,
Ini adalah iceberg. Iceberg ini adalah bongkahan es. Kita tahu ya, dari cerita Titanic sudah dibuktikan bahwa iceberg atau bongkahan es yang terlihat di atasnya, terlihat nampaknya, visualnya, tampilannya, nampak luarnya itu kecil, tapi kapal Titanic yang begitu besar menabrak iceberg ini, menabrak bongkahan es ini, bisa hancur dan ada korban jiwa di situ. Bisa hancur, bahkan tenggelam. Nah, ini bukan karena iceberg-nya kecil, itu yang terlihat di luar aja, tapi yang di dalam itu lebih besar. Sama seperti kita, New Creation ini gambaran ini aja ya, gambaran yang rada mendekati ilustrasinya. Tapi yang di dalam kita tuh terlebih besar, sangat besar, tidak terhingga. Jadi kabar baiknya sebagai kita ciptaan baru, kita memiliki roh yang sangat besar itu di dalam diri kita masing-masing. Dan kita bisa mendapatkan pewahyuan, kemuliaan, dan perjumpaan pribadi dengannya. Jika kita mau ya. Dan kita berserah samanya, terus kita juga menantikan dia, memberikan waktu untuk tenang, dan mendengarkan dia, sama seperti Maria. Tuhan Yesus memuji Maria dibanding Marta, karena dia mengambil yang terbaik padanya, yaitu adalah mendengarkan firman-Nya, menyimpan perkataan Yesus, perkataan Tuhan di dalam hatinya. Jadi itu aja yang mau saya sampaikan tentang ciptaan baru ini. Tuhan Yesus memberkati.